Nama Yosua, nama Yesus. Yehosua itu sebetulnya punya akar yang sama, root yang sama, yaitu God saves, Allah menyelamatkan atau Allah penyelamat. Saudara, Hosea bin Nun atau Yosua bin Nun ini berasal dari suku Efraim. Dia adalah orang Israel, berasal dari salah satu suku, yaitu suku Efraim. Orang ini saudara-saudara lahir di Mesir ketika pada waktu itu Israel, kita tahu saudara-saudara ada di dalam perbudakan di tanah Mesir, ya. Jadi dia dilahirkan di situ, dan kita tahu kalau begitu generasinya itu ada di bawahnya Musa. Orang ini jauh lebih muda daripada Musa. Dan kemudian Alkitab mencatat bahwa Yosua ini diangkat menjadi abdi, ya, menjadi hamba atau menjadi pelayan, menjadi asisten. Kalau mau lebih halus kita sebut asisten, ya. Tapi kata abdi sebetulnya kata yang bagus, saudara-saudara, karena kata abdi itu artinya hamba, ya. Mengabdi itu artinya menghamba. Dia diangkat menjadi abdi Musa yang kemudian, saudara-saudara, kita tahu pada akhirnya dia kemudian dipilih Allah untuk memimpin Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk membawa Israel masuk sampai ke tanah perjanjian itu. Dan Tuhan memilih Yosua untuk memimpin umatnya memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara, sebagai seorang abdi, ya, seorang hamba atau seorang pelayan, seorang asisten dari Musa, kita akan melihat ada beberapa peristiwa. Saya ingin mengajak kita melihat beberapa peristiwa dan mengaitkan peristiwa-peristiwa ini dengan topik kita. Ternyata dia ini pernah diajak serta oleh Musa untuk naik ke Gunung Sinai saat Tuhan hendak memberikan 10 hukum Taurat kepada Israel melalui Musa. Menarik karena di dalam Keluaran pasal 24 ini ada satu kalimat yang ditulis begini. Tetapi kepada para tua-tua Israel, Musa berkata, tinggallah di tempat ini. Aku akan naik ke atas. Jadi, tua-tua Israel, pemimpin-pemimpin Israel, nggak ikut. Aneh kan? Tetapi Yosua, yang sebetulnya bukan siapa-siapa, dia tidak punya kedudukan. Kalau tua-tua Israel, jelas itu punya posisinya, punya kedudukannya. Tetapi Yosua ini, dialah yang dipilih. Dialah yang diajak oleh Musa naik sampai ke Gunung Sinai. Walaupun ketika Musa menerima 10 hukum itu, dia harus naik lagi ke atas, lebih ke atas, dia hanya berjalan sendiri. Tetapi Yosua ini dibawa untuk melihat sebuah pengalaman rohani, ya, berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun pada saat loh batu itu diberikan, dia tidak ikut sampai ke puncak yang paling puncak, tetapi setidaknya dia termasuk orang yang dipilih, dapat kesempatan untuk bisa bertemu atau berjumpa dengan Tuhan yang pada waktu itu hendak memberikan 10 hukum untuk Israel. Nah, saudara-saudara, kita melihat juga catatan Alkitab yang berikut adalah Yosua merupakan seorang hamba yang diurapi oleh Tuhan. Melalui siapa? Melalui Musa. Jadi awalnya itu adalah asisten, awalnya hanyalah abdi, awalnya hanyalah hamba atau pelayan Musa. Tetapi kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk mengurapi Yosua. Saudara, dia diurapi karena Allah memilihnya secara khusus untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan itu dicatat saudara-saudara di dalam Bilangan pasal 27. Bahwa dia ini bukan hanya seorang pelayan biasa, tetapi dia akhirnya diurapi, ya.
dia akhirnya dipilih oleh Tuhan secara langsung. Ada apa? Apa yang membuat Tuhan tertarik kepada orang ini, saudara-saudara? Apa yang membuat Musa tertarik kepada hambanya sehingga dia diajak sampai ke atas? Pasti ada kualifikasi tertentu pada orang ini yang istimewa. Ya, tua-tua Israel tidak diajak, anak muda ini diajak. Ya. Tadinya hanya asisten atau pelayan biasa, kemudian Tuhan pilih dan Tuhan urapi dia. Lalu yang berikut, saudara-saudara, Yosua juga diberi tanggung jawab oleh Musa untuk memimpin bala tentara Israel untuk memukul mundur bangsa Amalek di Rafidim. Saudara, ini adalah pengalaman pertama atau tugas yang didapatkan oleh Yosua, yaitu memimpin Israel berperang melawan Amalek. Dan itu terjadi masih di dekat Gunung Sinai. Saudara, kita tahu orang Amalek ini bukanlah bangsa yang mudah untuk ditaklukkan. Ya, kita tahu itu. Makanya saudara-saudara, kalau kita ingat ceritanya di dalam Keluaran 17 ayat 13, ketika Musa mengangkat tangannya, makin kuatlah orang Israel, gitu ya. Tetapi ketika Musa merasa capek, dia nggak kuat lagi mengangkat tangannya, lalu tangannya diturunkan, makin kuatlah orang Amalek, gitu ya. Jadi itu sebuah peperangan, saudara-saudara, dan ternyata Israel berhasil memenangkan peperangan itu di bawah pimpinan Yosua. Tapi apakah kemudian Yosua menjadi sesumbar dan berkata, "Duh, lihat, hebat kan gua? Ya, kalau bukan saya yang mimpin gak akan menang." Rupanya saudara-saudara, mau itu naik ke atas Gunung Sinai, mau itu berperang, itu adalah pengalaman-pengalaman rohani. Yosua belajar bahwa kalaupun aku berhasil membawa Israel menang dalam peperangan ini, itu bukan aku. Dia lihat bahwa Tuhan memakai tangan Musa itu menjadi tanda untuk menguatkan Israel berperang melawan Amalek. Ada peristiwa lain, saudara-saudara, yaitu Yosua juga menjadi salah satu dari 12 orang pengintai sebelum masuk ke tanah Kanaan. Ada pengintai-pengintai diutus oleh Musa untuk melihat keadaan tanah Kanaan itu. Berbeda dengan 10 orang lainnya, ia bersama dengan Kaleb justru memberi laporan yang optimis dan positif tentang Kanaan. 10 orang lain berkata begini, "Waduh, udahlah kita batalin aja masuk ke Kanaan ini. Orangnya itu gede-gede, tinggi-tinggi seperti raksasa." Itu ya, yang disebut Nephilim. Ya, orang-orang yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa. 10 orang itu membuat ciut hati orang Israel. Hanya Yosua dan Kaleb yang justru memberi laporan yang berbeda dari orang banyak, dari mayoritas. Walaupun mereka minoritas, kecil, hanya 2 orang, tetapi 2 orang ini berkata, tanah itu adalah tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ya, mari kita masuk ke situ, sebab Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Jadi, saudara-saudara, kita melihat Yosua ini adalah seorang yang penuh dengan iman yang membuat dia bisa melihat sesuatu secara optimis. 10 orang lain melihat susahnya gitu. Tetapi Yosua melihat kalau Tuhan sudah kasih, pasti bisa masuk. Jadi kita melihat kualitas iman dari orang ini, saudara-saudara ya, dari Yosua ini. Yang berikut, saudara-saudara, setelah menyeberang sungai Yordan, sebelum masuk ke Kanaan itu, maka Yeriko adalah kota pertama yang harus ditaklukkan.
Dan kita tahu ceritanya, di bawah kepemimpinan Yosua, orang Israel mengelilingi tembok Yeriko 1 hari 1 putaran, mengitari tembok di sekeliling kota itu. Sampai 6 hari, dan pada hari yang ke-7, ketika mereka mengitari tembok kota Yeriko itu, maka dicatat tembok kota itu runtuh dan berhasil ditaklukkan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca catatan ini, kita melihat peristiwa-peristiwa besar itu sebetulnya dialami oleh Yosua atau ada di bawah kepemimpinan Yosua. Ya. Memasuki tanah perjanjian itu ada di bawah kepemimpinan Yosua. Berperang melawan Amalek itu ada di bawah kepemimpinan Yosua. Ya, berhadapan dengan musuh yaitu orang Kanaan itu juga dilaporkan secara positif, secara optimis oleh Yosua. Kini sekarang harus menaklukkan kota Yeriko, itu pun ada di bawah kepemimpinan Yosua. Jadi saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu, Yosua ini punya pengalaman-pengalaman yang banyak berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, pengalamannya banyak sekali. Berperang menang, menaklukkan kota menang, ya. Masuk ke Kanaan yang penuh dengan orang-orang raksasa, ternyata bisa. Dia yang memimpin umat Israel masuk ke kota itu. Gitu. Jadi ada banyak peristiwa-peristiwa yang menjadi pengalaman rohani yang dialami oleh Yosua. Sehingga pada akhirnya kita melihat di bawah kepemimpinan Yosua, Israel berhasil masuk dan menduduki tanah Kanaan dan menempati wilayah berdasarkan pembagian milik pusaka dari 12 suku. Jadi ceritanya ini happy ending, ya. Mission completed gitu. Artinya misi mereka untuk masuk ke tanah perjanjian selesai. Dan sekarang mereka tinggal dengan tenang di tanah mereka sesuai dengan pembagian 12 suku Israel. Nah, saudara-saudara, dicatat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Yosua 24 ayat 29, saudara-saudara, bahwa ia mati di tanah Kanaan. Umurnya 110 tahun pada waktu dia mati. Seorang sejarawan yang bernama Yosefus itu mengatakan kurang lebih itu adalah 20 tahun setelah Israel tinggal di tanah perjanjian. Jadi Yosua mencicipi atau punya kesempatan kira-kira 20 tahun hidup di tanah perjanjian bersama dengan Israel yang dipimpinnya. Ya, kira-kira itu profilnya Yosua sampai di situ, saudara-saudara, ya, catatannya tentang Yosua ini. Nah, saudara, kalau begitu kita mau melihat sebetulnya karakteristik apa yang ada pada diri Yosua yang membuatnya menjadi istimewa. Mari kita buka Bilangan 27 ayat 18. Bilangan pasal 27 ayat 18. Bolehkah satu orang membaca? Silakan. Bilangan 27 ayat 18. Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh, letakkanlah tangan di atasnya. Ya, itu satu hal yang dicatat pertama tentang Yosua, bahwa dia ini adalah seorang yang penuh roh. Ya. Di dalam saya memeriksa di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris juga dipakai pernyataan yang sama, full of spirit, seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Ya. Lalu
Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita melihat karakteristik yang ada pada diri Yosua, yaitu kalau tidak tadi kita melihat peristiwa-peristiwa besar, pengalaman-pengalaman yang dicatat tentang dia bersama Israel, kita melihat bahwa orang ini adalah orang yang mengalami Tuhan. Dia mengalami Tuhan lewat peristiwa-peristiwa hidup. Dia mengalami ketika dia harus memimpin Israel melawan Amalek. Dia mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan ketika dia harus menaklukkan kota Yeriko. Bahkan dia sendiri punya pengalaman, walaupun tidak secara langsung, saya pakai istilah dalam tanda kutip, berjumpa dengan Tuhan di atas Gunung Sinai itu, saudara-saudara, walaupun tidak langsung ya, tetapi dialah yang ikut serta dibawa oleh Musa untuk naik ke atas gunung itu bertemu dengan Tuhan. Jadi orang ini, saudara-saudara, punya banyak sekali pengalaman bersama dengan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pimpinan Tuhan, terus begitu lewat banyak peristiwa hidup. Lalu saya mencatat yang ketiga, karakteristik yang menonjol pada diri Yosua, karena dia ini hamba atau abdi, maka karakteristik utama dari seorang hamba adalah taat. Saudara, tidak mungkin Musa memilih orang ini diajak naik ke atas kalau tidak ada sesuatu yang sangat menonjol pada hambanya yang namanya Yosua. Dia punya satu karakter yang kuat, yaitu ketaatannya. Karena dia adalah pelayan, karena dia adalah asisten Musa, maka dia selalu taat, dia nurut apa yang diperintahkan kepadanya, itu yang dilakukan. Itu taat, ya, ketaatan. Lalu yang terakhir, karena dia adalah pemimpin, kita tahu dialah yang dipilih Tuhan untuk menjadi leader, maka karakteristik utama dari seorang pemimpin yang melekat pada diri Yosua adalah ketegasannya, drive yang kuat, ya. Saudara, seorang pemimpin itu punya satu ciri yang tidak mungkin tidak ada, yaitu drive yang kuat. Kalau dia tidak punya drive yang kuat, bagaimana dia bisa membawa orang yang berjalan di belakangnya, ya. Saudara, seorang pemimpin ketika diperhadapkan dengan jalan yang bercabang-cabang, dia harus memutuskan dengan tegas, terus, kanan, kiri, stop, atau jalan, gitu. Dia nggak bisa begini, terus tengok ke belakang. Enaknya kita kemana ya? Kanan, kiri? Itu bukan pemimpin, saudara-saudara, ya. Seorang pemimpin adalah dia yang diikuti. Karena itu pasti karakter yang melekat kuat pada diri Yosua sampai dia berhasil membawa Israel masuk ke tanah perjanjian itu adalah drive-nya yang kuat, ketegasannya itu. Dia nggak mau jadi orang yang pelin-pelan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Dia tegas. A bilang A, B bilang B, C bilang C. Nah, saudara, saya rasa empat hal ini itu menjadi faktor-faktor yang sangat menarik sebelum kita bicara komitmen. Jadi kalau kita perhatikan di ayat 15, saudara-saudara, yang tadi, Yosua itu menunjukkan komitmennya. Dia katakan begini, aku dan seisi rumahku, kami hanya akan beribadah kepada Allah. Dia menunjukkan komitmennya. Dia dan keluarganya komit hanya kepada Allah. Saudara, saya di dalam persiapan menemukan begini. Ternyata 4 hal ini adalah 4 aspek atau 4 karakteristik yang ditaruh oleh Tuhan, yang membuat Yosua pada akhirnya menjadi orang yang komited. Coba Bapak Ibu pikirkan, coba Bapak Ibu lihat baik-baik karakteristik-karakteristik ini.
dia penuh dengan roh Allah, karenanya dia komit kepada Tuhan. Dia sudah mengalami Tuhan lewat banyak peristiwa, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, karenanya dia komit kepada Tuhan. Dia seorang yang taat, dia gak mau nengok ke kiri ke kanan, dia tunduk kepada Tuhan, karenanya dia komit cuman kepada Tuhan. Dan yang keempat, karena dia itu tegas, dia punya driving yang kuat, maka dia katakan, silakan kamu pilih, tetapi kamu silakan pilih yang lain, tetapi aku hanya akan beribadah kepada Allah. Jadi 4 hal ini, saudara-saudara, ini yang nanti akan saya bawa terus nih sampai ke belakang ya Bapak Ibu. Kita temukan ada 4 ciri atau 4 karakteristik pada diri Yosua ini. Dan ini menurut saya yang membuat pada akhirnya dia adalah seorang yang saya sebut di dalam slide ini, seorang yang mati dalam komitmen kepada Allah. Saudara, di penghujung hidupnya sebelum ia mati, dalam nasihat perpisahan dengan umat Israel, Yosua menantang, ini challenge, menantang Israel. Silahkan kamu tentukan, kamu mau beribadah kepada Allah yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, artinya itu nenek moyangnya Israel, atau kamu mau beribadah kepada Allah orang Mesir, atau kamu mau beribadah kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, ya, orang-orang Kanaan itu, tetapi aku dan seisi rumahku, kami hanya akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, di penghujung hidupnya Yosua itu menantang umat untuk menentukan pilihan mereka. Saya merasa ini sangat menarik. Bapak Ibu, dalam persiapan saya berpikir begini, biasanya kalau orang udah jadi pemimpin dan pemimpin ini sukses, biasanya dia udah gak terlalu peduli nanti kalau saya udah gak ada bagaimana ya, gitu ya. Yang penting adalah aku sudah menyelesaikan masa jabatanku, selesai, sukses. Oh, aku akan selesai dan disanjung-sanjung, aku akan selesai dan dikenang-kenang, kira-kira begitu. Tetapi Yosua, Bapak Ibu perhatikan, ini adalah nasihat yang disampaikan di waktu-waktu menjelang kematiannya. Kok ya masih sempat-sempatnya, atau kok ya perhatiannya Yosua itu justru memperhatikan nanti kalau aku sudah tidak ada di tengah-tengah mereka, bagaimana, kepada siapa mereka akan beribadah. Makanya sebelum dia meninggalkan Israel, sebelum dia mati, di-challenge orang Israel, ditantang. Silakan kamu putuskan, ke kanan atau ke kiri, A atau B. Tapi aku dan keluargaku, kami hanya akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, menarik bahwa ketika dia menantang, sebetulnya kan terbuka kemungkinan orang memilih yang berbeda dengan dia, betul? Silakan mau pilih yang mana? Kalau orang dikasih kesempatan, ya aku pilih dong. Aku pilih A, aku pilih B ya. Tadi kan diberi kesempatan. Artinya, saudara, sangat mungkin orang-orang mengambil pilihan-pilihan yang berbeda dengan dia. Tetapi Yosua itu, dia menyatakan komitmennya hanya kepada Tuhan. Yang kiri memilih ke sana, yang kanan memilih ke situ, silakan. Artinya komitmennya itu ditegakkan walaupun ada arus yang mungkin berbeda dengan dia, gitu. Ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami hanya akan beribadah kepada Allah.
Saudara, dipakai kata di dalam bahasa Inggris selalu dipakai kata we will serve. Kami hanya akan melayani, ya. Serve itu dalam arti aku dan seisi rumahku kami hanya akan percaya kepada Allah, nggak mau kepada yang lain. Aku dan seisi rumahku kami akan menyembah Allah, bukan menyembah yang lain. Aku dan seisi rumahku akan mendedikasikan hidup kami kepada Allah, bukan kepada yang lain. Aku dan seisi rumahku hanya akan mengikut Allah, bukan mengikut yang lain. Aku dan seisi rumahku hanya akan taat kepada Allah, bukan taat kepada yang lain. Kira-kira itu isi komitmennya. Seorang tua, seorang pemimpin yang sudah menjadi tua ini, yang mungkin suaranya nggak lagi didengar, tetapi dia tetap memperdengarkan pendirian iman. Aku dan seisi rumahku, kami hanya akan melayani Tuhan. Saudara, saya memeriksa beberapa arti dari kamus. Dan justru saya excited sekali karena saya menemukan makna-makna dari kamus yang sangat klop dengan apa yang dikatakan yang menjadi pengajaran Alkitab, saudara-saudara. Apa itu komitmen? Coba Bapak Ibu lihat pengertian yang pertama dari KBBI. Komitmen adalah keputusan kuat untuk menjaga perjanjian untuk melakukan sesuatu. Atau komitmen adalah keputusan untuk menjaga sebuah kontrak. Jadi kalau saya berjanji kepada Bapak Ibu, kita ada ikatan perjanjian, ya. Bahkan kalau ikatan itu sampai dikuatkan di dalam akta notaris, begitu ya, sampai dituangkan, sampai punya kekuatan hukum. Komitmen adalah keputusan untuk menjaga perjanjian itu. Saya berkomitmen, artinya saya punya satu keputusan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perjanjian, karena saya menjaga perjanjian. Itu komitmen. Bisa ikut Bapak Ibu? Kalau saya terlibat perjanjian jual beli, lalu di dalam klausulnya di situ dikatakan saya akan membayar, misalnya nih beli rumah gitu ya, saya akan membayar uang mukanya sekian pada tanggal sekian, jumlahnya sekian pada tanggal sekian. Komitmen artinya seorang yang komit adalah seorang yang punya keputusan kuat untuk melakukan seperti yang tertuang di dalam perjanjian. Itu komitmen. Jadi dimensi pertama dari komitmen itu terkait dengan adanya perjanjian dan ingin konsekuen dengan perjanjian. Itu dimensi pertama di dalam makna dari KBBI yang saya temukan. Yang kedua, komitmen itu dipahami sebagai bentuk tanggung jawab yang ditujukan baik kepada diri ataupun kepada pihak lain. Jadi kalau kepada diri contohnya gini, saya misalnya mau menurunkan berat badan, ya saudara-saudara ya, ini sesuatu yang kayaknya nggak terwujud dari tahun ke tahun gitu. Mungkin kurang komit ya. Saudara, misalnya saya mau turunkan berat badan, disebut komitmen artinya apa? Saya mendisiplin diri saya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada diriku ini. Saya malam nggak makan, misalnya begitu. Saya menghindari karbohidrat. Saya tidak mengkonsumsi yang lemak-lemak, misalnya. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Jadi saya komit, itu artinya saya bertanggung jawab kepada diri saya sendiri. Atau bisa juga tanggung jawab itu kepada orang lain. Ya. Kalau saudara perhatikan misalnya, contoh ya, saya pakai contoh. Ada seorang guru, saudara-saudara, hari ini sepanjang hari hujan ya. Ada seorang guru
dia harus mengajar, tapi sepanjang hari itu hujan. Kalau dia pergi ke sekolah pasti dia akan kehujanan dan basah. Tapi guru ini komit. Walaupun hujan, tetap diterabas. Karena dia komit untuk mengajar para siswa. Artinya apa? Komitmen di situ artinya saya punya tanggung jawab kepada orang lain. Itu dimensi yang kedua dari makna komitmen. Yang ketiga, saudara-saudara, komitmen adalah dedikasi yang dilakukan secara sukarela tanpa unsur paksaan. Ini kamus bahasa Indonesia ini punya apa? Punya pemaknaan yang menurut saya sangat bagus gitu. Jadi komitmen itu dikaitkan dengan dedikasi. Saudara, saya nggak tahu di GKI Pakuan ada kebiasaan ini nggak? Setiap kali Pentakosta, lalu biasanya kan kebaktiannya dengan unduh-unduh gitu ya. Kalau dulu kami di Semarang itu setiap kali Pentakosta itu jemaat didorong untuk membawa persembahan syukur tahunan, ya, Thanksgiving Day, persembahan syukur tahunan. Saudara, ada orang membawa persembahan kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau jumlahnya banyak, dia tidak bawa uangnya dimasukkan satu kepok gitu di dalam amplop, pasti sangat mencolok kan? Biasanya orang menuliskan janji iman, gitu ya. Saya komit akan mempersembahkan sekian untuk mendukung pelayanan gereja, gitu. Itu komitmen. Apakah ada yang memaksa dia? Enggak. Dia mendedikasikan itu. Dia komit untuk memberikannya tanpa unsur paksaan, secara sukarela, ya. Dia memberikan, dia komit untuk memberikan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat makna komitmen di dalam kamus seperti ini, saudara-saudara, sekarang saya ingin mengajak kita mengaitkannya dengan Yosua. Ini menarik, saudara-saudara. Saudara, ketika Yosua dan keluarganya, bukan cuma dia ya, aku dan keluargaku, kami hanya akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa kok keluarganya Yosua atau Yosua dan keluarganya itu bisa komit sedemikian rupa kepada Tuhan? Saudara, saya catat di bagian pertama itu, keluarga berkomitmen kepada Tuhan sebagai bukti bahwa aku dan keluargaku itu konsekuen terhadap perjanjian kita itu dengan Allah. Saudara, satu hal yang udah hilang di dalam pemahaman banyak orang pada hari ini adalah, baik itu di dalam keluarga atau itu di dalam perkawinan, yaitu unsur yang disebut covenant, perjanjian. Saudara, perkawinan menurut saudara perjanjian bukan? Perjanjian enggak? Ya. Janji sama siapa? Janji sama? Satu sama Tuhan. Yang pertama nih, yang udah jelas setiap kali peneguhan pemberkatan nikah kan kita mendengar tuh mempelainya ya, mereka berjabatan tangan gitu. Aku menyatakan di sini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, aku mengambil kamu sebagai istriku. Aku berjanji akan hidup suci denganmu, baik dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan, sampai kematian memisahkan kita. Masih hafal saudara ya? Padahal udah gak pernah menikahkan orang. Tapi sekarang jemaatnya mahasiswa. Saudara, pernikahan itu kan janji. Janji kepada pasangan dan janji kepada Tuhan yang memberikan dia menjadi pasanganku.
Itu janji. Karenanya saudara-saudara, kalau pernikahan tidak lagi dipandang sebagai janji, maka kita bisa seenaknya gitu. Kayak baju, kalau saudara udah keringetan gitu, nggak enak nih, bajunya udah basah, buka ganti. Dan banyak orang punya paradigma begitu tentang perkawinan hari ini. Ketika merasa pasanganku, aku dan pasanganku udah nggak klop, udah nggak cocok, sudah nggak connect gitu ya. Lalu merasa udah nggak cocok, ganti yang lain gitu. Atas nama udah nggak cocok, atas nama sudah tidak sefrekuensi, ganti yang lain gitu. Apa iya? Padahal perkawinan itu sesungguhnya adalah janji. Saya nggak bicara yang dengan manusia, tapi janji kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita bicara keluarga yang dibentuk lewat perkawinan itu, sebetulnya saudara-saudara itu punya cikal bakal atau punya akar yang kuat pada perjanjian. Kenapa keluarga bisa ada? Karena ada perjanjian dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena ada perjanjian itulah, maka saya tulis di bagian pertama ini ya, kalau sampai keluarga komit hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, itu adalah bukti bahwa kita konsekuen dengan janji kita kepada Tuhan. Saudara, kalau saya beli rumah dan di dalam klausul perjanjiannya dikatakan bahwa uang muka akan ditransfer sejumlah sekian pada tanggal sekian dan saya tidak lakukan, itu berarti saya ingkar janji. Dan itu manusia banget itu ya, suka ingkar janji. Kita kan bikin janji yang tinggi-tinggi gitu ya, setinggi surga gitu. Tuhan, tahun 2024 ini aku akan makin setia kepada Tuhan. Tuhan, tahun 2024 ini aku akan serahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Tuhan, di tahun 2024 ini saya akan bekerja untuk Tuhan lebih giat. Aduh, kalau 1 Januari itu 31 Desember ke 1 Januari itu kupingnya Tuhan itu mendengar banyak sekali janji-janji di awal tahun. Tapi manusia kalau udah berjanji sering ingkar janji ya. Saudara, pada waktu keluarga kita komit hanya kepada Tuhan, maka itu adalah ekspresi dari kita ingin konsekuen dengan janji kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah membentuk kami menjadi satu keluarga. Karena itu kami yang dibentuk, dijadikan oleh Tuhan, hanya akan menyembah Tuhan, bukan menyembah yang lain. Saudara, sayangnya hari ini kalau kita melihat kehidupan keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen, sulit untuk komit kepada Tuhan. Pertama, kalau kita bicara orang tua dan anak-anak ya, saudara, ada banyak orang tua Kristen yang menyerahkan pilihan itu kepada anak. Saya nggak setuju model pendidikan atau model pengasuhan yang otoriter diktator. Itu bukan saya banget, saudara. Tetapi dalam hal yang prinsip, masa iya orang tua berkata begini, aduh gimana ya Pak ya, anak udah gede si anak saya sekarang, ya dia tentukan pilihannya lah, memang jodohnya bukan Kristen ya, akhirnya dia masuk Islam, ya udahlah pilihannya dia. Apa iya? Kalau saudara lihat Yosua ini, dia bilang begini, bukan cuma dia, aku, tetapi juga aku akan membawa keluargaku. Kami akan komit kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kami konsekuen dengan Tuhan
dalam perjanjian kami dengan Dia. Kalau keluarga tidak bisa menyatakan komitmennya kepada Tuhan, dan orang tua ya dalam hal ini ya, orang tua dalam hal ini menyerahkan kepada anak-anaknya, terserah anak deh mau kemana, mau ikut apa, mau ikut agama apa, terserah anak lah. Apakah itu komitmen? Apakah itu saudara perhitungkan sebagai konsekuen dengan janji? Saudara pada waktu membaptiskan anak, karena orang tua diajak percakapan sama penatua ya. Itu apa itu percakapan? Percakapannya bukan saudara formalitas. Setiap kali percakapan tuh dulu waktu di jemaat ya saudara-saudara, saya ngomong mungkin agak keras seperti Yosua ini gitu. Bapak Ibu buat apa membaptiskan anak? Jangan hanya karena kebiasaan keluarga saudara membaptiskan anak-anak semua, lalu kemudian saudara sekarang membaptiskan anak saudara. Nggak perlu kalau hanya soal kebiasaan. Tapi kalau saudara betul-betul bertekad, berjanji untuk mendidiknya, kenal Tuhan, takut Tuhan, hidup mengikut Tuhan, mari bawa anakmu dibaptiskan. Saudara, kita punya janji kepada Tuhan. Kalau keluarga kita komit hanya kepada Tuhan, maka yang pertama saudara itu adalah karena kita berjanji kepada Tuhan. Maka komit, aku komit, nggak mau kepada yang lain. Aku komit, aku memenuhi janjiku. Komit hanya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, tadi ya dari makna yang dibahas di dalam kamus, disebut keluarga berkomitmen kepada Tuhan sebagai wujud tanggung jawab. Saya skip yang soal kepada diri sendiri, terutama kepada generasi penerus. Saudara, kenapa Yosua harus memberikan challenge ini? Sebetulnya buat dia enak begini loh. Kalau saya pikir ya, posisi Yosua, dia udah enak, dia menjadi pemimpin yang mengakhiri karirnya dengan sukses. Sukses. Nggak ada yang bilang dia gagal. Bahkan peperangan-peperangan semuanya berhasil. Bahkan penaklukan kota-kota sampai menaklukkan Kanaan pun berhasil. Mestinya kalau dia bentar lagi udah mau mati, ya udah diem aja, ya nikmatin aja hidupnya sampai dia mati, selesai. Tapi yang Yosua pikirkan di dalam pikirannya adalah kelanjutan Israel ini. Memang dia nggak akan lihat. Memang dia pasti sudah mati pada saat itu. Tetapi dia ingin memastikan Israel ini akan menyembah siapa? Allah orang Amori, Allah orang nenek moyang yang disembah di seberang sungai Efrat, atau Allahnya orang Mesir, atau siapa? Saudara, satu yang ada di dalam pikirannya Yosua adalah tentang generasi penerus. Dan saya merasa saudara-saudara, waktu kita membahas topik ini ya, komitmen keluarga kita kepada Tuhan, sebetulnya kita menunjukkan komitmen kepada Tuhan itu sebagai wujud kita punya tanggung jawab. Kita harus mengajar, kita harus melatih anak kita, kita harus membiasakan anak kita. Generasi di belakang kita ini, kelak nanti ketika kita sudah tidak ada, mereka akan tetap menyembah kepada Tuhan. Saudara, satu hal yang menjadi ciri dari masa dewasa, khususnya orang-orang di masa dewasa Madia ya, orang-orang umur 40, orang umur 50 yang sudah punya anak, yang sudah bertumbuh cukup besar, anaknya mungkin remaja ya, kalau orang tuanya umur segitu. Teori perkembangan itu mengatakan itu yang disebut masa generativity, masa untuk mewariskan, masa untuk menurunkan ya. Kalau dipakai kata generativity,
ada akar kata yang mirip ya, generation. Menurunkan sesuatu untuk yang di belakang. Jadi salah satu ciri dari orang dewasa umur 40 untuk umur 50, makanya seringkali anak remajanya itu selalu ngomong, aduh mami cerewet amat sih, aduh papi bawel amat sih. Karena kenapa? Karena orang tua itu selalu ingin menurunkan. Makanya nasihat, pesan, apapun itu selalu ingin. Itu ciri. Generativity. Nah saudara, ketika keluarga kita komit kepada Tuhan, itu adalah bentuk tanggung jawab kita untuk kita tunjukkan kepada anak, kepada cucu, bahwa Tuhan satu-satunya yang hanya dipercaya, disembah, diikuti, ditaati. Jadi itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Saudara, kalau orang tua tidak komit kepada Tuhan, artinya ikut Tuhan angin-anginan gitu ya. Percaya kepada Tuhan naik turun gitu ya. Taat kepada Tuhan kadang iya kadang enggak. Bagaimana anaknya mau komit gitu? Jadi sebetulnya keputusan orang tua untuk berkata, aku, suamiku, aku, atau istriku, aku dan istriku, kami komit kepada Tuhan, maka itu adalah sebuah model untuk dilihat, diamati, diikuti oleh mereka yang ada di belakang kita. Saudara, kegagalan, kalau dikatakan ya, walaupun ada anomali-anomali tentu, tapi kegagalan, kenapa banyak remaja-remaja hari ini sulit untuk komit kepada Tuhan? Memang ada yang orang tuanya sungguh-sungguh komit, tapi anaknya memang enggak. Ada kasus begitu. Tapi kalau kita mau cek, kenapa banyak orang-orang muda hari ini terhilang dari hadapan Tuhan? Jangan-jangan karena mereka punya orang tua yang tidak sungguh-sungguh komit kepada Tuhan. Saudara, kita belajar di dalam Alkitab ya, banyak hal. Misalnya gini, kalau saudara bicara Timotius, siapa nama ibunya? Eunike, neneknya Lois. Ayahnya seorang Yunani, Timotius, tapi dikatakan iman yang tumbuh mulai dari nenekmu Lois, di dalam diri ibumu Eunike, dan yang sekarang tumbuh di dalam hidup. Lihat kan itu. Sementara di dalam perjanjian lama kita melihat contoh Imam Eli. Ini hamba Tuhan, imam. Anaknya siapa? Hofni dan Pinehas. Kayak apa nih reputasinya dua imam muda yang namanya Hofni dan Pinehas? Wah, ini hidupnya sangat memalukan ya. Mereka merampas korban yang dibawa oleh umat yang maunya sebetulnya dipersembahkan untuk Tuhan, dirampas untuk diri mereka sendiri. Rakus ini. Lalu ada catatan lain, mereka suka tidur dengan perempuan-perempuan. Jadi kehidupan moral mereka ini rusak. Kita kemudian menyalahkan bapaknya hamba Tuhan, anaknya kok begitu. Kalau bapak ibu cek baik-baik ya, di dalam kitab 1 Samuel, ternyata Eli juga punya pola hidup yang seperti itu. Jadi rupa-rupanya anak-anak ini ikut seperti apa bapaknya, ya begini anaknya gitu. Ternyata keberanian untuk merampas itu, karena Tuhan bilang begini kepada Eli, ya, engkau menggemukkan dirimu dengan persembahan yang terbaik yang dibawa umat bagiku.
Rupanya Elinya juga begitu. Anaknya nggak mungkin ada keberanian tiba-tiba punya keberanian untuk merampas itu. Kalau bukan dia lihat contoh. Saudara, kalau hari ini saudara membawa keluarga saudara untuk komit hanya kepada Tuhan, percaya Tuhan, pelayani Tuhan, ikut Tuhan, tunduk hanya kepada Tuhan, maka lihatlah itu pada dimensi yang kedua ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk anak-anak kita. Bisa nggak setelah kita komit, nanti anak kita waktu kita udah gak ada, udah meninggal dunia, anak kita pilih yang lain gitu ya, anak kita menyimpang juga, bisa aja. Tapi setidaknya saudara-saudara, kalau itu adalah pilihan bebas mereka kan akhirnya, tapi setidaknya kita menaruh satu dasar yang baik, yang semestinya buahnya tuh gak akan jatuh, gak akan jauh dari pohonnya. Harusnya begitu. Walaupun ada anomali-anomali ya, saya katakan ada kasus-kasus anaknya tetap tidak komit, sekalipun papa mamanya sangat komit. Ada kasus begitu. Ketiga, saudara, ketika kita komit kepada Tuhan, keluarga kita komit kepada Tuhan, itu adalah sebagai ekspresi dedikasi. Tadi pengertian yang ketiga di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan komitmen adalah dedikasi tanpa adanya terpaksa, ya, sukarela. Jadi kenapa kita bilang Tuhan, kami hanya menyembah kepadamu? Itu adalah bentuk dedikasi kita, yaitu kasih kita, syukur kita kepada Allah atas perbuatannya yang besar dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi penjelasan saya di awal, kenapa saya ajak Bapak Ibu melihat peristiwa-peristiwa yang dimana Yosua ada di dalamnya. Bahkan kalau saudara baca pasal 24 ya, di dalam perjanjian di Sikhem itu judulnya, itu sebelum dia ngomong, sekarang pilih, kamu mau menyembah siapa? Aku dan keluargaku hanya akan menyembah Tuhan. Sebelum dia ngomong begitu di ayat 15, di ayat-ayat di awal, Yosua itu mengulang kembali peristiwa Israel, mulai dari dijajah, diperbudak di Mesir, dibebaskan Tuhan untuk keluar, menyeberang laut Teberau gitu ya. Jadi Yosua itu merecall kembali ya, ingatan-ingatan tentang peristiwa-peristiwa itu. Dan gara-gara campur tangan Tuhan yang luar biasa itulah, dia berkata begini, terserah kamu mau menyembah siapa, tapi kalau aku, karena aku udah ngalamin kebaikan Tuhan, karena aku udah mengalami Tuhan tolong saya di dalam peperangan, karena aku sudah mengalami Tuhan campur tangan, aku dan keluargaku hanya akan menyembah kepada Allah. Saudara, ketika keluarga kita komit kepada Tuhan, maka itu adalah bentuk dedikasi kita kepada Allah yang sudah berkarya dalam segala peristiwa di dalam perjalanan hidup keluarga. Bapak Ibu, kalau saya mau cerita bisa panjang. Papi saya itu dan mami saya tidak lulus SMP. Jadi papi mami ini orang-orang sederhana. Papi almarhum ya, waktu dia hidup bekerja hanya sebagai seorang sales. Kantornya itu yang saya tahu itu menjual mesin-mesin berat ya, mesin-mesin bubut, mesin kayu lapis gitu. Papi ini salesnya. Dia mengendarai motor pergi ke Bekasi, ke Bogor gitu ya, jauh-jauh gitu. Makanya papi itu sering sakit. Saudara, waktu kecil saya agak sulit untuk menerima bahwa papi itu hanya sebagai seorang sales gitu. Karena teman-teman lain, wah papinya tuh hebat-hebat,
papinya itu luar biasa gitu. Papinya tuh bisa membawa anak-anak pergi ke sana, pergi ke sini. Saya tidak mengalami itu pada waktu kecil, dan saya merasa waktu kecil saya tidak merasa bangga dengan papi saya. Dan itu terus di dalam masa remaja, ketika saya sedang berontak gitu, masa remaja itu pernah satu kali ya, dan papi itu sakit-sakitan gitu. Saya sampai pernah ngomong begini, papi sakit mulu, nggak pernah sehat. Ada papi nggak ada papi mah sama aja. Saya nggak ngerti tuh ngomongan saya itu, saya nggak pikir. Sampai satu ketika, saudara-saudara, ketika saya ada di Semarang, lalu Cici menelpon bahwa papi meninggal setelah masuk rumah sakit dan koma selama 6 bulan. Komanya aja 6 bulan. Itu adalah stroke yang ketiga. Saudara, pada waktu itu kami itu betul-betul dalam masa yang sangat gelap. Saudara, papi waktu itu dirawat di rumah sakit Cikini, tidak di dalam kamar VIP yang satu orang satu, tapi dalam satu bangsal yang isinya 10 orang. Dan 10-10-nya ini semuanya koma karena stroke, nggak ada yang sadar. Jadi waktu saya nunggu kan, dia nunggu setiap hari gitu. Itu sampai sekarang kalau malam-malam tuh suka kayak kerikol kembali bunyinya tuh. Nih, gitu kan? Terus gitu. Setiap hari ada satu obat namanya albumin. Kalau saudara tahu itu satu hari satu botol, harganya pada waktu itu tahun 2000 itu 1,3 juta. Satu hari satu. 1,3 itunya doang. Belum alat-alat, belum dokter, belum apa. Jadi kami bergumul sekali bagaimana caranya untuk mendukung pembiayaan pengobatan papi. Saudara, pada waktu itu saya sudah di Semarang, tapi belum ditabiskan jadi pendeta. Jadi saya bolak-balik gitu ya, jadi 2 minggu kembali ke Semarang. Tapi saya harus hidup dengan biaya saya sendiri untuk bisa bolak-balik itu. Jadi waktu itu, saudara, ini saya cerita agak memalukan ya ceritanya. Jadi pada waktu itu saya menjadi penumpang gelap kereta api. Jadi saya hanya punya uang 100.000 di dompet. Lalu saya datang ke stasiun, waktu itu stasiun masih boleh masuk bebas gitu. Lalu saya mendekati, ketika kereta berhenti itu saya mendekati lokomotif. Lalu saya bilang sama masinis, Pak, boleh nggak saya menumpang ke Jakarta? Ayah saya sakit, saya nggak punya uang. Saya buka dompet saya punya uang 100.000 saja. Ini harus cukup untuk pergi dari Semarang ke Jakarta. Harus cukup untuk bisa saya makan selama saya tinggal di rumah sakit. Dan harus cukup untuk kembali ke Semarang. 100.000. Saya nggak mungkin minta sama mami saya, saudara. Beberapa kali ya, saudara, itu hampir berkali-kali itu saya selalu jadi penumpang gelap dengan membayar 20.000 rupiah. Berdiri 7 jam dari Semarang ke Jakarta, saudara. Sampai satu ketika siang hari saya melakukan yang sama, datang kereta dari Surabaya berhenti di Semarang, Argo Anggrek itu. Saya mendekati masinisnya, lalu masinisnya bilang begini, oh nggak bisa, ini lagi ada pemeriksaan. Kalau mau bayar aja, kasih aja 50.000 sama kondekturnya, pasti dia mau. Saya bilang, Pak, saya nggak punya uang. Tolonglah Pak, kalau 50.000, saya nggak mungkin bisa balik ke Semarang. Gitu. Saya nggak mungkin juga bisa makan selama di rumah sakit itu menungguin papi. Pendek cerita, saudara-saudara, akhirnya saya tetap tidak diizinkan naik dan saya ditinggal oleh kereta itu. Saudara, di stasiun itu saya duduk, udah gak punya rasa malu lagi. Saya nangis sejadi-jadinya. Saya nangis sedih
Tapi saya nangis dengan kemarahan. Saya bilang, Tuhan, aku lulus sekolah teologi. Aku ngerti kalau orang tanya, apa artinya Roma 8:28? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi saya bilang, saya tidak melihat buktinya. Tuhan tidak bekerja. Sampai satu ketika, saudara, papi akhirnya meninggal dunia. Saya datang ke rumah sakit, kebetulan mami dan kakak baru saja kembali ke rumah, dan jenazah papi masih ada di ruang jenazah yang banyak itu. Saya buka kainnya, saya lihat wajahnya, seorang laki-laki, wajahnya letih, lelah, habis 6 bulan komanya, saudara-saudara. Lalu saya teringat kata-kata saya itu, ada papi mas, sama aja. Saya berpikir ulang, apa iya ya? Tidak ada papi akan sama. Saudara, saya mengurus, karena saya anak laki-laki satu kakak perempuan. Saya mengurus semua dalam kondisi nggak pegang uang. Jadi pada waktu ke Tabita itu ngurus peti, itu belum bayar. Gitu. Terus ada saudara nolongin. Disemayamkan di rumah sakit Cikini juga begitu kan. Biasa orang suka kasih bantuan uang gitu. Setiap malam itu dibuka untuk bisa bayar apa yang harus dibayar gitu. Saudara tahu, ini yang makanya saya nggak akan bisa lupa cerita ini. Saudara, setelah jenazah itu diperabukan, lalu semua udah dibayar gitu, masih tersisa beberapa amplop itu apa? PayPal itu ya, persembahan. Saya buka bersama mami, bersama cici. Kita buka. Jumlahnya itu ada 370.000 rupiah. Saudara tahu, sebelum papi meninggal, ya, waktu itu rumah kami sudah diiklankan untuk dijual. Kami siap untuk numpang di rumah saudara. Tunggu, sungguh saudara, itu betul-betul masa yang paling gelap dalam pengalaman hidup saya. Mami bilang begini, coba kamu ke ATM, ambil uang nih di ATM, tinggal sedikit, beli perlengkapan pengobatan papi, beli di pasar pramuka aja yang murah, supaya cukup uangnya. Ketika saya ke ATM, saudara-saudara, uang yang bisa ditarik itu cuma 350.000 rupiah. Belum ada duitnya, saldonya cuma itu. Lalu pergilah saya ke pasar pramuka dan belanja perban, sarung tangan, plester, selang sonde, dan semua gitu. Saudara, ketika saya membuka bersama mami dan cici, jumlah uang setelah semua dibayar masih ada 1-2 amplop gitu, 370.000 rupiah. Angka itu mengingatkan kepada saya satu angka, bahwa uang terakhir yang dikeluarkan untuk papi itu adalah segini, yang mirip dengan itu. Seolah-olah Tuhan mau bilang begini, kamu bilang apa? Aku tidak turut bekerja. Kamu bilang apa waktu di stasiun? Kamu meragukan aku turut bekerja. Nih aku kembalikan. Seolah-olah Tuhan ngomong begitu kepada saya. Aku bisa kembalikan apa yang kau keluarkan terakhir untuk papi. Saudara, di waktu itu saya langsung taruh uang itu. Saya masuk ke kamar. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan ampuni. Saya ini lancang berbicara. Saudara, pengalaman hidup bersama Tuhan itu akhirnya membuat saya sadar bahwa Tuhan campur tangan di dalam hidup keluarga saya. Walaupun sukar,
Lewatinnya tuh nggak gampang, saudara. Aduh, rasanya tuh kalau ingat-ingat masa itu, saudara ya, aduh, betul-betul sulit sekali. Jalaninnya itu sulit sekali sampai betul-betul terseok-seok. Tetapi Tuhan campur tangan di situ. Jadi ketika sekarang bahkan saya menyerahkan hidup sebagai seorang hamba Tuhan, mami saya juga dukung saya jadi pendeta, keluarga saya dukung saya jadi pendeta. Kami komit sebagai bentuk dedikasi kami gitu. Jadi hanya kepada Tuhan, kami nggak mau kepada yang lain, cuman Tuhan, hanya Tuhan gitu. Itu adalah bentuk dedikasi kami kepada Tuhan yang sudah turut campur tangan dalam banyak peristiwa. Yosua, kalau lihat peperangan lah, merebut kota lah, banyak peristiwa. Makanya gak heran kalau dia ngomong gini, aku gak ada pilihan lain. Aku dan keluargaku cuman Tuhan. Bapak Ibu, saya pengen mengajak kita nggak cuma belajar secara pengetahuan ya, tapi coba kita refleksi bagaimana keluarga kita nih. Bagaimana saudara sebagai orang tua membawa anak-anak? Apakah saudara membawa keluarga saudara menjadi keluarga yang komit kepada Tuhan? Sebagai bentuk kita konsekuen sama janji kita. Sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk generasi penerusnya. Sebagai bentuk dedikasi kita kepada Tuhan yang sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Nah, saudara, bagaimana agar mampu berkomitmen? Nah, saudara, saya ingin mengaitkan dengan 4 hal yang Yosua miliki. Ya. Menarik karena Alkitab mencatat dia ini seorang yang penuh dengan roh. Penuh dengan roh itu dalam arti ada dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Jadi nggak mungkin saudara sebagai orang tua komit kepada Tuhan ya, kalau saudara sendiri jauh dari Tuhan. Kalau saudara sendiri asing di dalam berrelasi dengan Tuhan, nggak mungkin itu. Justru ketika relasi kita begitu dekat dengan Tuhan, bahkan dikatakan Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan, maka disitulah saudara-saudara Yosua itu, saya melihat 4 tadi yang saya gambar di dalam lingkaran. Ini aspek pertama, itu adalah aspek yang memungkinkan dia bisa komit gitu. Karena dari muda memang orang ini dicatat sebagai orang yang penuh dengan roh, seorang yang dekat sekali dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, pengalaman, ini yang saya sebut tadi yang terakhir itu ya, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap peristiwa mendorong, bukan cuma Yosua, mestinya mendorong kita. Saya nggak tahu kalau masing-masing kita diberi kesempatan untuk cerita peristiwa-peristiwa hidup bersama dengan Tuhan, keluarga kita bersama dengan Tuhan, pasti banyak ceritanya. Mestinya kalau kita menengok kembali kepada peristiwa itu dan cerita itu, kita ingat kembali, mestinya itu makin membuat kita komit. Cuma Tuhan, nggak ada yang lain. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa komit dengan Tuhan? Saudara, komitmen hanya mungkin dimiliki dan dipenuhi oleh mereka yang sungguh-sungguh mau taat. Ya, tadi kita lihat unsur yang kuat sekali pada diri Yosua karena dia hamba, dia punya karakteristik taat. Ketika seorang itu taat, ya, patuh, dia nggak akan melawan. Hanya Tuhan satu-satunya yang dia dengarkan gitu. Saudara, komitmen, ingat ya, komitmen adalah memutuskan untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Sekalipun ada berbagai alternatif pilihan yang terlihat lebih baik atau lebih masuk akal.
Waktu papi sakit, saudara-saudara, pengalaman stroke yang pertama ya, itu kena bagian kiri. Jadi tangannya begini, kakinya kalau jalan dilempar gitu. Itu khas sekali kalau orang kena serangan stroke. Tadinya nggak bisa apa-apa, tadinya hanya tidur. Bahkan menggerakkan jarinya aja nggak bisa. Ya. Tuhan tolong betul tuh, melalui pengobatan tusuk jarum itu kemajuannya pesat sekali. Tuhan tolong. Akhirnya papi bisa jalan. Satu kali papi ngomong begini, Irwan, besok tolong anterin papi kamu setir ke Cibinong. Hah? Mau ngapain papi ke Cibinong? Kata teman papi, di situ ada orang yang bisa nyembuhin orang stroke. Itu cuma diusap begini, cuma diusap, badannya cuma diusap gini. Itu tangan yang nggak bisa bergerak tuh bisa normal. Itu kakinya cuma diusap begini, terus kaki yang tadinya nggak bisa jalan dengan normal tuh akan kembali lagi jadi normal. Terus saya bilang begini sama papi saya, Pi, saya pengen papi sembuh. Saya pengen papi pulih. Tapi harus ingat bahwa tidak semua pengobatan betul-betul murni pengobatan. Ada banyak kadang-kadang kuasa-kuasa gelap dipergunakan di dalam apa yang disebut sebagai upaya pengobatan. Aku tidak akan antar papi ke sana. Tapi kalau papi mau minta antar saya tusuk jarum, papi mau minta saya antar ke rumah sakit untuk kontrol, aku antar. Saudara, mungkin dalam kondisi terdesak kita mungkin bisa bisa punya alternatif. Duh, kayaknya ini nih, kayaknya ini bisa nolong nih, kayaknya melakukan ini, sehingga berpaut kepada Tuhan itu bisa kita tinggalkan gitu. Nah, kita hanya mungkin berpaut kepada Tuhan kalau kita punya kualifikasi yang namanya taat. Gak mungkin orang yang tidak punya ketaatan itu akan komit. Dan yang terakhir, saudara-saudara, komitmen hanya bisa diwujudkan oleh mereka yang punya pendirian iman yang kuat. Ya. Saya merasa Yosua itu nekat sih. Ya. Habis dia bilang, silakan kamu pilih. Lalu dia berjalan ke arah situ. Mungkin orang-orang semua itu berjalan justru ke arah sana, gitu ya. Itu artinya berlawanan dengan mayoritas, berlawanan dengan pilihan banyak orang. Tetapi saudara-saudara, apa yang membuat Yosua itu bisa komit gitu sama Tuhan? 4 ciri itu yang ada di dalam dirinya. Dia dekat dengan Tuhan. Dia punya pengalaman hidup yang kaya bersama dengan Tuhan. Dia punya hati yang taat kepada Tuhan. Dan yang terakhir itu, dia punya pendirian yang teguh. Orang mau ngomong apa? Budaya mau mengatakan apa? Orang mau kata-katain dia bodoh, terserah. Aku dan keluargaku hanya akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kiranya bagian sas kita pada malam ini membuat kita juga belajar ya dari pengalaman hidup keluarga. Kita udah belajar dari pengalaman ketaatannya Yusuf dan Maria. Kita belajar dari pelayanannya yang hebat dari Aquila dan Priscilla. Kita belajar dari komitmen Yosua dan keluarganya.